Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahendra Pratama Syaputra dari kelas S1 Keperawatan 2A dengan NIM 2110035. Di sini saya akan menjelaskan tentang postmatur. Latar belakang. Kehamilan postmatur merupakan salah satu bentuk kegawatan darurat medis yang terjadi pada ibu hamil dan ibu yang akan bersalin. Kehamilan postmatur adalah kehamilan yang melampaui umur 294 hari atau 42 minggu dengan segala kemungkinan komplikasinya. Manoaba 1999. Tujuannya mengetahui definisi dari kehamilan postmatur, mengetahui etiologi dari kehamilan postmatur, mengetahui patofisiologi dari kehamilan postmatur, mengetahui VOC, mengetahui manifestasi, mengetahui pemeriksaan diagnostik, mengetahui penata laksanaan, mengetahui komplikasi, dan mengetahui prognosis. Definisi kehamilan postmatur postpartum disebut juga kehamilan lewat waktu atau bulan, merupakan kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau terus 94 hari atau lebih, dihitung dari hari pertama haid terakhir menurut rumus Naegeli dengan siklus haid rata-rata 28 hari Prawiharjo 2008. Sedangkan menuju menopause 99, kehamilan lewat waktu merupakan kehamilan yang melebihi waktu 42 minggu dan belum terjadi persalinan. Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dari hari pertama haid terakhir. Etiologi. Pengaruh progesteron. Penurunan hormon progesteron dalam kehamilan dipercaya merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekuler pada persalinan dan meningkatkan sensitivitas untuk uterus terhadap oksitosin, sehingga terjadi kehamilan postpartum dan adalah karena masih berlangsungnya pengaruh progesteron. Teori oksitosin. Pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada kehamilan dipercaya bahwa oksitosin secara fisiologis memegang peranan penting dalam menimbulkan persalinan, dan pelepasan oksitosin dari neurohipofisis ibu hamil kurang pada usia kehamilan lanjut diduga sebagai salah satu penyebab kehamilan postpartum. Teori kortisol. Dalam teori ini, sebagai pemberi tanda untuk dimulai persalinan adalah janin. Diduga akibat janin akan memengaruhi plasenta sehingga produksi progesteron berkurang dan memproses sekresi estrogen. Selanjutnya berpengaruh terhadap peningkatan produksi prostaglandin saraf uterus. Tekanan pada glandin dari plexus Fraunhofer akan membangkitkan kontraksi uterus pada keadaan di mana tidak ada tekanan pada plexus ini. Seperti pada kelainan letak, tali pusat pendek dan bagian bawah masih tinggi kesemuanya, diduga sebagai penyebab terjadinya kehamilan postpartum herediter. Mokren menyatakan bahwa bila seorang ibu melakukan kehamilan postpartum saat melakukan anak perempuan, maka persen kemungkinan akan melakukan kehamilan postpartum. Manifestasi klinis. Gerakan janin yang jarang, yaitu secara objektif kurang dari 7 kali atau 20 menit, atau secara objektif dengan KTG kardiografis kurang dari 10 kali atau 20 menit. Postpartum dapat dibagi 3 stadium sarana. Stadium pertama, kulit menunjukkan kehilangan vernix kausa dan maserasi berupa kulit kering, rapuh, dan mudah mengelupas. Stadium 2, gejala di atas disertai pewarnaan mekanik hijau pada kulit. Stadium 3, terdapat pewarnaan kekuningan pada kulit dan tali pusat. Menurut Bayu 2009, motivasi yang ditujukan pada bayi yaitu biasanya lebih berat dari prematur, tulang dan kurang besar, rambut ternutup hilang atau sangat kurang, vernix gaseosa di bidang kurang, kuku panjang, rambut kepala agak tebal, kulit agak pucat, dan tekstur epitel. Patofisiologi. Sindrom postmatur. Bayi postmatur menunjukkan gambaran yang khas, yaitu berupa kulit keriput mengelupas lebar-lebar, badan kurus yang menunjukkan pengurusan energi panaturitas lanjut karena bayi tersebut matanya terbuka. Disfungsi plasenta. Kadar eritroprotein plasma tali pusat meningkat secara signifikan pada kehamilan yang mencapai 41 minggu atau lebih, dan meskipun di undercarriage dan gas darah tali pusat yang abnormal pada bayi ini, bahwa terjadi penurunan oksigen pada janin yang besar.
gawat janin dan oligohydramnion. Alasan utama meningkatnya risiko pada janin oligohydramnion adalah bahwa dengan diameter tali pusat yang mengecil diukur dengan 2USG beserta prediktif terhadap gawat janin intrapartum, terutama bila disertai oligohydramnion. Pertumbuhan janin terhambat. Hingga kini makna klinis pertumbuhan janin terhambat pada janin terus tanpa komplikasi tidak bisa diperhatikan. Pertumbuhan janin terhambat memiliki kasus mati pada usia gestasi 42 minggu atau lebih, ditunjukkan untuk Bailey Atom. Serviks yang tidak baik. Survei menunjukkan serviks yang tidak baik pada kehamilan pemanjang karena ada wanita dengan umur kehamilan 41 minggu mempunyai serviks yang belum berdilatasi. Berdilatasi serviks adalah indikator prognostik yang penting untuk kehamilan. Ini WOC. Yang pertama adalah ibu, yaitu persalinan ibu. WOC persalinan prematur, yaitu serviks belum matang. 2 kecemasan ibu, persalinan traumatis. 4 hormonal. 5 faktor herediter. Masalah bayi, kelainan pertumbuhan janin. Persalinan prematur, hilangnya lemak, kecukupan langsung ke hipertermi, afiksasi langsung ke gangguan pertukaran gas, penurunan pasukan oksigen, dan gangguan produksi jaringan. Terus ke pengelupasan kulit, resiko kerusakan integritas kulit. Terus kemudian ada distur janin, kemudian menyebabkan resiko cedera. Terus ia menyebabkan diagnosa keperawatan pada bayi. Terus kemudian ada partus macet yang menyebabkan ansietas, terbukanya intravena dengan intrauterine menyebabkan resiko infeksi. Itu bisa menimbulkan diagnosa keperawatan pada ibu. Lanjut, pemeriksaan diagnostik. Pertama itu ultrasonografi atau USG. Seringkali itu USG. Tetapkan usia kehamilan sebaiknya pada mengacu pada hasil pemeriksaan USG pada trimester pertama, panjang kepala tunggingan memberikan ketetapan kurang lebih 4 hari dari taksir Ramadan. Sedangkan pemeriksaan sesaat setelah 3 dapat digunakan untuk menentukan berat janin, keadaan artificial ataupun placenta yang sering digunakan dalam kehamilan postpartum, tetapi sulit memutuskan usia kehamilan. Pemeriksaan radiologi. Usia kehamilan ditentukan dengan melihat pusat penulangan. Cara ini sekarang jarang digunakan karena pengenalan pusat penulangan seringkali sulit dan radiologi mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap janin. Pemeriksaan laboratorium diberikan kadar lecithin atau sphingomyelin, aktivitas tromboplastin, cairan amnion atau ACA, sitologi cairan amnion, dan histologi vaginal. Penata laksanaan bila bayi mengalami tidak keefektifan itu terminasi 3 bulan diberikan antara lain hangatkan inkubator atau panggilan yang sebelumnya. Pastikan handuk sedimen yang tipis setelah diangkat telah tersedia. Pastikan suhunya 12 cm, kelembapan 60-65 cm. Bersihkan bayi baru lahir dari arah faring yang berlebihan, khususnya di kepala sampai hangat. Letakkan bayi baru lahir di bagian radian, bungkus bayi dengan selimut dengan hangat, rangkup bayi sehingga menempel pada dada ibu dan dipindah selimut yang hangat. Resiko cedera. Evaluasi dengan elektronik dengan jurnal itu terhadap kontraksi uterus selama asuhan infrared menurun. KC atau keluarga dapat menggunakan sip kimia bukan ASI sebelum 2 jam setelah kelahiran. KC tanda-tanda hipoglikemi. Ajarkan orang tua untuk memelihara perubahan pada kemampuan infan. Diskusi dengan orang tua ganggu kemampuan infan. Komplikasi. Pada kondisi prematur ini dapat terjadi beberapa komplikasi, yaitu menurut Prawira 2008 komplikasi yang terjadi pada kehamilan serotinus, yaitu komplikasi pada janin. Komplikasi yang terjadi pada janin seperti gawat janin, gerakan janin berkurang, kematian janin, afiksasi neorum, dan kelainan letak. Menurut Arya 2004 komplikasi yang terjadi seperti kelainan kontingental, aspira, mekonium, gawat janin dalam persalinan, bayi besar maksudnya, atau pertumbuhan janin terlambat. Kelainan jangka panjang pada bayi. Prognosis. Pada kehamilan 43 minggu, jumlah kematian janin 3 kali besar daripada kehamilan 40 minggu karena postpartum akan menambah pada bahaya janin. Pengaruh postpartum janin bervariasi, berat pada janin dapat bertambah besar tetap dan berkurang sesudah kehamilan 42 minggu. Ada pula yang bisa terjadi kematian janin dalam kandungan. Kesimpulan, kehamilan postpartum disebut juga kehamilan lewat waktu bulan, merupakan kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau 1 kali atau lebih, dihitung dari pertama haid termasuk huruf Nagel dalam siklus haid rata-rata 20 hari.
8 hari. Penyebab terjadinya kehamilan postpartum prematur itu belum tentu jelas. Namun beberapa pengaruh progesteron, pengaruh oksitosin, kortisol, saraf foreus, dan herediter. Pada postpartum tanda-tanda gerakan yang sering dan jarang yaitu secara objektif kurang dari 7 kali atau 20 kali menit, atau secara subjektif dengan KTG kardiografi kurang dari 10 kali atau 20 menit menurut ECA 2012. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.